Jadi kulit itu ternyata akhirnya ya memerankan bukan hanya fungsi sebagai barrier ya. Kalau selama ini kan kita hanya menganggap sebagai benteng ya, salah satu benteng dari apa namanya paparan-paparan patogen ya, organisme yang berbahaya bagi tubuh kita, polusi dan lain-lain. Nah, di sini ternyata dia memegang peran bukan hanya dalam hal imunologi ya. Kalau barrier benteng dari apa namanya infeksi itu kan namanya sebagai organ imunologi. Akan tetapi dia punya peranan dalam komunikasi dengan sel-sel yang lain, organ-organ yang lain yang jauh dari kulit kita ya. Dan komunikasi dalam sel itu diperankan oleh adanya hormon ya, hormon, kemudian keterkaitan dengan hormon tersebut terhadap syaraf ya, yang dimana ini akan menyebabkan nanti kulit mempengaruhi syaraf, mempengaruhi otak kita. Nah, itu disebut sebagai endokrin ya, organ endokrin ya. Kemudian dia juga punya fungsi metabolik ya, di mana di sana kulit itu berfungsi dalam mendegradasi zat-zat yang toksik dan mengeluarkan zat yang toksik. Jadi ketika kita berkeringat, ketika kita memproduksi minyak misalnya ya, itu sebetulnya adalah upaya kulit kita untuk mengeluarkan racun ya. Maka kalau orang cenderung banyak berada di ruang ber-AC dan dia jarang berkeringat, justru akan menimbun racun di dalam kulitnya. Nah, lalu juga fungsi psikososial ya, di mana sentuhan, pelukan, ya kan, kemudian bahkan gertakan, ya, kalau digertak, ya, itu kulit akan bereaksi, karena dia punya punya penangkap ya terhadap frekuensi, ya, terhadap frekuensi suara, terhadap gelombang elektromagnetik, gitu ya. Jadi kulit kita itu mempunyai reseptor namanya. Penangkapnya ini seperti antena, begitu ya. Nah, itu disebut reseptor. Nah, makanya ada pengaruh bagaimana ucapan yang baik ya, kemudian bagaimana pelukan ya, bagaimana elusan ya, bagaimana kasih sayang ditunjukkan dengan belayan, itu akan mempengaruhi otak kita, mempengaruhi mood kita ya, mempengaruhi pengeluaran hormon-hormon misalnya seperti oksitosin misalnya ya. Nah, ini menyebabkan akhirnya terjadi efek ke neuropsikoimunologi kita ya. Maka salah satu fungsinya adalah sebagai organ neuropsikoimunologi, dan selain itu ada fungsi-fungsi yang lain. Kalau kita sebagai wanita tentunya sebagai salah satu yang mencerminkan penampilan ya, begitu ya. Jadi tergantung bidang yang akan kita teliti ya. Jadi fungsinya banyak sekali.